Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-temanku semua, anak-anak kita kelas 6 yang pada hari ini kita harus mulai belajar. Oke, setelah kalian semua libur selama 3 minggu. Oke, tentu saja banyak hal yang mungkin kalian sedikit lupa tentang belajar, lupa tentang materi. Sekarang kita di tahun ajaran baru harus semangat lagi ya untuk belajar biar kalian nanti menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Tapi sebelumnya, walaupun kalian di rumah semua, Ustadz minta anak-anakku kelas 6 yang baru saya ucapkan selamat dulu. Kalian sudah naik kelas saat ini, sekarang sudah kelas 6 ya. Jadi belajar, beribadah, kemandirian itu tanpa disuruh harus sudah bisa menjadi anak yang mandiri sesuai slogan sekolah kita ya, menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri dan bertakwa. Oke, sekarang biar lebih semangat tirukan Ustadz untuk tepuk kelas 6. Tak kasih tepuk kelas 6 biar nanti di rumah kamu walaupun belajar daring, selama ini belajar daring, mungkin hari ini masih dilanjutkan belajar daring, tapi kalian masih tetap semangat. Oke, tirukan tepuk Ustadz ya. 1, 2, 3. Tepuk kelas 6. Kelas 6 semangat, berprestasi, sukses, sukses. Yes. Nah, silakan ditirukan di rumah ya. Sudah mandi semua ini? Sudah cakep-cakep ya. Nggak ngantuk lagi lah, harus sudah mandi. Jangan sampai lihat video tutorial Ustadz mau belajar masih ngantuk karena belum mandi ya. Sudah harus mandi, sudah sarapan, jadi semangat dalam belajar. Langsung saja kita sekarang belajar, nggak nanti panjang dan lebar ya. Kita langsung belajar untuk materi kelas 6 di tahun ajaran baru ini. Kita mulai dari operasi hitung bilangan bulat. Di sini sudah Ustaz tulis operasi hitung bilangan bulat biar tidak terlalu lama kalian menunggunya ya. Karena kalau ini masih kosongan, Ustadz baru nulis, kalian nunggu, nanti tidak boring, tidak bosen ya. Nah, ini sekarang Ustadz sudah tulis. Kita pertama kali ada membahas operasi hitung bilangan bulat, dan tentu saja ini sudah dipelajari dulu di kelas 5 bilangan bulat negatif, nol, positif itu sudah dipelajari semua di kelas 5. Ini kita mengulang biar nanti kalian lebih paham, dan ini nanti biasanya ya untuk ujian semester, ujian nasional kalau ada pun misalnya ada ya, karena kita belum tahu untuk 2021 nanti. Yang penting kita harus belajar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ada ujian apapun kita sudah siap. Oke? Ya, sekarang kita kenal lagi operasi hitung bilangan bulat agar tidak lupa. Yang pertama kita mengenal bilangan bulat ya. Apa sih bilangan bulat? Di sini ada pengertiannya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, bisa kita gambar seperti ini, ya. Di sini dari mulai 0 yang ada di tengah-tengah, kalau ke kiri berarti adalah bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Titik 3 maksudnya, dan seterusnya ya. Terus setelah itu bilangan bulat negatif 0 dilanjutkan dengan ke arah kanan, yaitu bilangan positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Paham sampai sini? Pasti paham, insya Allah sudah hafal ini ya. Walaupun kalian daring lama, insya Allah ini tidak akan lupa. Maka Ustadz ulas lagi. Sekarang ini yang paling mudah, satu membaca dan menulis lambang bilangan. Ini langsung bisa, nggak usah diterangkan panjang lebar. Contoh negatif 31 ya dibaca negatif 31 gitu aja. Ini sangat mudah. 2 negatif 16 kalau ditulis ya negatif 16 dengan angka seperti itu maksudnya. Yang kedua yang mudah, Ustadz langsung lewat saja. Menentukan letak bilangan pada garis bilangan ya. Ini
kayak tadi garis bilangannya ya. Intinya semakin ke kiri dia akan nilainya semakin kecil ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 5. Umpamakan saja kalau negatif itu punya hutang ya. Jadi kalau ke kiri berarti hutangnya akan semakin banyak ya. Kamu punya hutang 5 sama punya kelereng 2, misalnya punya hutang kelereng 5 sama punya 2, berarti banyak yang punyanya, yang punya 2, yang hutangan berarti lebih sedikit. Semakin ke kiri semakin kecil ya. Negatif, 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 terus hutangnya semakin banyak atau negatifnya semakin banyak. Kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mengurutkan bilangan bulat. Contohnya 1, urutkan bilangan bulat berikut: negatif 4, negatif 6, negatif 2, 3, 7, 5 dari urutan yang terkecil ya. Maka kalian bisa menjawab urutan dari yang terkecil adalah berarti nilainya yang paling kecil adalah hutangnya yang paling banyak ya toh. Nah, negatif 6, negatif 4, negatif 2, terus punya 3 atau positif 3, 5, 7. Kalau positif cukup kita tulis angkanya saja, 3, 5, 7, nggak usah plus 3, plus 5, plus 7, nggak usah ya. 3, 5, 7 itu tak kalian pasti sudah tahu ya. Berarti kalau negatifnya semakin tinggi berarti nilainya semakin kecil ya. Nah, tapi kalau positif semakin banyak ya angkanya semakin besar. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 kita akan membandingkan apa? 2 bilangan bulat. Tanda seperti ini di kelas 3 sudah pernah diajarkan. Apa ini? Yo, jangan lupa. Toh sudah dari 4 bulan, 5 bulan lupa, toh jangan sampai lupa ya. Ini apa ini? Cucuknya ke kiri, lebih ke kecil. Nah, kalau nggak percaya ini di garis gini kan jadi huruf K, kecil ya, gitu ya. Oke, kalau lancipnya ke kiri berarti lebih kecil. Kalau lancip ke kanan lebih besar. Kalau nggak percaya garis saja gini, jadi B besar, ya toh? Lebih memudahkan kalian. Oke, sudutnya ke kiri lebih kecil, sudutnya ke kanan lebih besar, dan ada tanda sama dengan ya. Sekarang contohnya yang paling mudah, negatif 6 sama 2. Duwe hutang 6, punya hutang 6, punya kelereng 2 atau gambar 2. Kira-kira pilih mana? Besar mana? Ya, maksudnya pilih mana, besar mana kira-kira? Nah, besar 2 ya. Berarti utang 6 pasti dia lebih kecil daripada kita punya 2. Berarti kalau lebih kecil, cucuknya ke kiri atau sudutnya ke kiri. Sama yang ini. Kamu punya utang 12, kita andaikan hutang ya biar mudah. Ini juga punya hutang 4. Kira-kira hutangnya besar mana? Hutangnya kan besar 12. Berarti nilainya semakin hutangnya tinggi, nilainya ke kecil, atau semakin ke kiri semakin kecil. Dia kan kalau di garis bilangan sini dia 12 semakin ke kiri daripada 4 ya. 4 di sini, 12 bisa di sini ya. Oke, berarti dia juga lebih ke kecil. Terus sekarang contoh nomor 3. 3 dan negatif 5. Nah, dia yang sebelah kanan siapa? Kalau di gambar sini. Nah, 3 di sini, negatif 5 pasti ada di sini lah. Berarti 3 posisinya ada di kanan atau punya lebih besar daripada hutang. Berarti dia adalah tandanya lebih besar. Sampai sini paham anak-anakku? Ada pertanyaan? Boleh. Nanti kalau selesai sesi video ini, silakan kalian tanya sepuasnya. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon ya. Nanti Ustadz akan terangkan lebih lanjut sampai kalian paham. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Kalau ini kita nggak posisi daring, langsung kita tanya jawab, enak sebenarnya ya. Tapi ini karena situasi kondisi seperti ini, pencegahan COVID, kita harus daring. Ya, nanti kita selesaikan dulu penjelasan Ustadz. Kalian setelah
selesai kalian nanti mencatat. Jika tidak ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan lewat WA maupun lewat telepon. Seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini tentang mengenal bilangan bulat tadi, oke? Yang A. Sekarang kita lanjut ya ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sama, masih mengulang. Ya, memang kita harus ulang-ulang terus biar nanti benar-benar paham di bagian bilangan bulat ini yang terus dipakai, ya. Bukan cuma di SD, nanti kamu di SMP, di SMA dipakai terus, ya. Lanjut, kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. 1, dari penjumlahan bilangan bulat dulu ya. Oke, langsung tak kasih contoh nomor 1. Negatif 5 tambah 9 sama dengan berapa? Gitu ya. Negatif 5 itu kita umpamakan bisa hutang 5. Terus 9, kamu punya 9. Punya hutang 5 disaur 9. Kira-kira masih punya atau masih hutang? Pasti masih punya karena banyak punyanya ya. Ya, masih punya berapa? Hutang 5 disaur ke punyanya 9 disaur ke hutangnya 5, maka dia masih sisa 4 positif. Oke. Ini ya jawabannya. Itu bisa nggak dibuat praktek? Bisa. Sekarang kita praktekkan coba. Kita sudah siapkan di sini untuk kalian biar bisa mempraktekkan sendiri di rumah juga bisa ya. Nih, Ustadz punya toples ya. Ustadz juga punya ini gambar bintang-bintang seperti ini ya. Anak-anak harus biasanya suka ini bikin gambar-gambar bintang seperti ini ya. Terus Ustadz juga punya bintang-bintang yang berwarna hijau. Nah, pink dan hijau. Ustadz umpamakan yang pink ini adalah tanda negatif ya. Sedangkan yang hijau ya, ini adalah positif gitu ya. Caranya bagaimana Ustadz untuk contoh soal nomor 1? Ayo kita peragakan bersama-sama. Ini menyenangkan nanti ya. Oke. Sekarang negatif 5. Kita ambil bintangnya yang merah 5. 1 2 ya toh. 3 4 5. Nah, sudah ya, kita masukkan toples. Nah, terus positifnya berapa Ustaz? 9. Kita berarti ambil bintangnya yang positif adalah 9. Kita hitung dulu. 1 2 bentar. Terus masukkan aja ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sudah. Sekarang biar dapat jawaban ini tadi membuktikan benar atau tidak 4-nya. Yuk, kita keluarkan yang sama hijau dan pinknya atau positif sama negatifnya kita keluarkan ya. Nanti sisanya yang ada di dalam sini adalah jawabannya. Oke? Ya, kita keluarkan sama-sama ya. Nih, kita keluarkan bareng-bareng ya. Pink dan hijau. Berarti apa? Positif dan negatif kita keluarkan sama-sama. Nah, kita keluarkan sama-sama sampai warna yang berbeda ini habis. Nah, 2. Kita keluarkan lagi 3 kali. Kita keluarkan lagi 4. Nah, ini ya. Kita keluarkan lagi yang terakhir sampai 5 kali berarti itu ya. Oke, sampai 5 kali ini yang sama dari 5 bintang yang kembar antara pink dan hijau. Sekarang sisanya ini adalah jawabannya. Coba kita hitung. 1 2 3 4. Nah, benar loh. Berarti jawaban kita adalah paham sampai sini? Nanti di rumah bisa membuktikan ya. Mudah sekali membuktikan dengan
bintang ini tak kasih tanda plus. Nah, kalau miring kadang-kadang di apa itu video mungkin tanda silang, ini tanda plus maksudnya ya, biar untuk memudahkan kalian mengingat saja. Berarti masih 4. Oke, kita buktikan. Coba untuk nomor 2 kita praktekkan lagi. Yuk, kita praktekkan lagi. Nomor 2, kita lihat di sini. 4 tambah negatif 7. Nah, ini tak 2 tanda yang berjajar seperti ini, berjejer seperti ini. Untuk operasi hitung bilangan bulat bisa kita sederhanakan dengan melihat catatan yang ada di sebelah kanannya ini. Ya, 2 tanda yang berjajar bisa kita jadikan satu. Ini juga akan berlaku di perkalian dan pembagian ya. Positif bagi kali positif ya hasilnya positif, atau positif berjajar dengan positif bisa kita lebur jadi positif. Nggih. Negatif sama negatif tetap jadi positif. Terus positif sama negatif jadi negatif. Terus negatif sama positif jadi negatif. Wah, ngingetnya susah tak bolak-balik ya. Biar mudah tak kasih cara mengingat yang mudah. Tanda yang sama akan jadi positif, gitu. Positif sama lah, jadi positif. Negatif sama lah, jadi positif juga. Kalau ini beda, positif negatif ya jadi negatif kalau beda ya. Ini beda juga jadi negatif. Jadi yang 2 atas ini sama, ya, akan jadi positif. Yang 2-nya bawah ini beda akan jadi negatif. Paham? Kita praktekkan di sini. Saat ini positif sama negatif berjejer dijadikan satu, jadi apa? Ya jadi positif sama negatif beda toh, jadi negatif. Berarti 4 negatif 7. 4 negatif 7. Berarti punya 4, utangnya 7. Berarti masih utang apa masih punya? Nah, utang ya, karena utangnya lebih banyak 7. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Kita praktekkan. Oke, kita praktekkan. Ayo, positifnya punya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 kita masukkan. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang sudah kita masukkan 4 dan 7 ya. Positif 4 dan negatif 7. Oke, sekarang kita keluarkan dulu yang berbeda warnanya, berpasangan maksudnya ya. 1 pasangan kita keluarkan, 1 pasangan bintang lagi kita keluarkan, terus 1 pasangan bintang lagi kita keluarkan, terus 1 pasangan bintang lagi kita keluarkan ya. Akhirnya inilah jawabannya. Nah, kita ambil jawabannya benar atau tidak nanti. Negatif 3. Nah, nih ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti benar jawabannya adalah negatif 3. Mudah bukan? Mudah sekali ya. Oke, sekarang langsung saja yang ketiga, nggak usah kita praktekkan. 1, 2 sudah jelas. Oke. Nomor 3 langsung saja, negatif 12 tambah berapa? 8. Negatif 12 tambah 8 berarti utang 12 baru disaur 8, atau baru dibayar utangnya 8. Berarti masih punya utang ya. Nah, karena utangnya banyak atau 12, berarti utangnya masih berapa? 4. Tuh ya. Oke. Selanjutnya penjumlahan, insya Allah kalian sudah bisa. Angkanya baru kecil-kecil, nanti semakin lama kita perbesar ya, biar kalian tambah aplikasi tentang bilangan bulat lebih paham lagi. Nanti lari ke soal urean juga semakin mantap, paham semua, penalaran bisa, aplikasi bisa ya. Nanti kalian bisa jadi anak-anak yang cerdas dalam bidang hitungan bilangan bulat dan seterusnya. Terus lanjut lagi, pengurangan bilangan bulat. Contohnya hampir sama sebenarnya, sama penjumlahan, dia dikurang gitu ya. Nah, ini biar mempermudah ya, yang 2 tanda yang berjajar kita jadikan satu juga, sama dengan menggunakan catatan 2 tanda yang berjajar tadi.
Ini 4 kurangi negatif 3 ya. Berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 4 tambah 3 jelas. Enggak usah dipraktekin, jelas itu 7. Kan berarti hijau 4 hijau 3 gitu yang pasti hijaunya jadi 7 gitu. Nah, ini sekarang utang ini negatif 5 negatif 8 piye kowe? Yo berarti dia kita umpamakan hutang 5 hutang lagi 8, hutangnya tambah banyak. Kalau ini kita seperti ini ya, merah semua. Ini juga bisa kita pakai dengan hutang semua bisa. Nah, langsung saja berarti masukkan tuh berapa itu? 2, 3, 4, 5, hutang 5 ya. Hutang lagi 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Tat ini enggak dikeluarkan, Tat. Enggak, maksudnya enggak dikeluarkan berpasangan karena enggak ada warna yang berbeda. Semuanya adalah negatif ya. Jadi ini langsung kita hitung karena enggak ada warna yang berbeda gitu. Nah, kita hitung biasa. Kita hitung mesti 13. 5 tambah 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi merah atau pink ini berarti dia adalah negatif. Negatif 13. Hutang 5, hutang lagi 8, negatif 13. Lanjut lagi, terakhir negatif 12 kurangi negatif 5. Berarti negatif 12 ini bisa dijadikan satu, jadi tambah. Sama tanda jadi tambah. Nah, negatif 12 tambah 5. Kalau dipraktekkan akan sama juga. Hutang 12 dibayar hutangnya 5. Berarti masih hutang 7. Nah, nggak usah kita praktekkan karena kalau dipraktekkan juga akan sama, ketemu 7. Ya, sampai sini dulu belajar kita hari ini. Kira-kira teman-teman sudah paham belum? Insya Allah kalau kalian memperhatikan tadi dengan cermat, kalian akan paham. Pas Ustadz menerangkan tadi, ya teman-teman kalau memperhatikan dengan seksama, insya Allah akan paham. Dan jika belum paham, coba diulang sekali lagi, dilihat lagi, sekali lagi sambil dipahami. Terus untuk catatan ini, ya nggak usah buru-buru. Nyatet Ustadz sudah nanti fotokan, ya foto yang lengkap. Terus ini Ustadz fotokan sampai terakhir. Tugas kalian berikutnya adalah mencatat yang sudah Ustadz jelaskan dari mengenal bilangan bulat juga penjemuran dan pengurangan bilangan bulat. Nanti dicatat ya. Nanti catatannya akan Ustadz cek besok kalau sudah diperbolehkan masuk atau kapan nanti bisa dilihat. Ustadz akan lihat catatannya harus komplit biar jadi anak-anak yang pinter gitu ya. Terus setelah ini catatan Ustadz fotokan, Ustadz juga akan kasih kamu latihan ya. Latihannya nanti soal-soal dari yang sudah Ustadz terangkan ini, tapi juga Ustadz akan fotokan. Nah, daripada di video ditulis, kalian nunggu videonya juga akan lama. Nanti biar efektif Ustadz akan fotokan. Nanti setelah kalian sudah mempelajari dan mengerjakan, jika tidak ada yang paham silahkan bertanya, baik melalui WA maupun melalui telepon atau melalui media-media yang lain. Itu saja mungkin dari Ustadz ya. Tetap harus semangat semuanya untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Kalian walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Untuk yang terakhir kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Yes, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.